Selamat pagi sayang. Kalimat pembuka saat aku membuka aplikasi chat dari Mas Hendra. Dia lelakiku, selalu mengucapkan salam manis walau hanya lewat aplikasi. Perkenalkan, namaku Ria, cewek gemuk yang tidak bisa berdandan. Cemoohan orang selalu ditepis dengan Mas Hendra yang tak kenal lelah menyemangatiku. Dia cowok yang tidak memandang kekuranganku. Menurutnya, berat badan, muka, itu hanya tampilan fisik. Yang utama buatnya, aku ini sehat dan baik ke sesama. Ya, aku hanya mahasiswi di universitas swasta. Awal kenal dengannya, sungguh tidak disengaja. Dikala aku dan beberapa sahabatku membagikan nasi ke pengemudi beca, tak sengaja dia menyerempetku. Dengan tanggung jawab, dia mengobati dan membawaku ke rumah sakit. Hari ini tepat aku berumur 25 tahun. Mas Hendra semalam sudah memberiku bingkisan kado, buket foto kami berdua dan bunga Edelweiss. Tapi kata Mas Hendra, bunga ini hanya budidaya, bukan yang ada di gunung. Setiap chattingan, aku sering tanya ke dia soal gunung. Maklum, badan besar gini aku takut untuk naik gunung. Berbeda dengan Mas Hendra, bila dia libur kerja, pasti sebulan sekali dia naik ke gunung. Entah doktrin apa yang membuatnya kecanduan pendakian. Kalau aku sih lebih ke parno. Soalnya dulu pernah di kampungnya Uti yang masih wilayah kaki gunung, aku diliatin Mbak Kunti. Dari situ, aku jadi parno bila Mas Hendra mengajakku naik gunung. Tiba-tiba Mas Hendra nge-WA. Dek, kamu minggu depan libur nggak? Libur mas, emang ada apa? Naik gunung yuk, biar kamu nggak penasaran dengan bunga Edelweiss. Bentar mas, aku belum tahu loh apa aku mampu. Mas kan tahu berat badanku gimana. Udah, kan nanti sekalian olahraga. Olahraga gimana? Bisa aku cuma renang bukan naik gunung. Tapi biar aku gak penasaran dengan bunga Edelweiss, aku cobalah. Niat bismillah, pasti aku sampai. Ucapku dalam hati. 1 minggu sebelum melakukan pendakian, Mas Hendra memintaku berolahraga ringan, jalan kaki atau lari-lari kecil. Bahkan di hari Rabu, aku luangkan waktu untuk berenang, hobiku dari dulu. Walau aku sedikit cabi, untuk urusan berenang, aku masih mampu mengelilingi 2 kali putaran. Dengan keyakinan kuat, aku beranikan diri minta izin kedua orang tuaku. Orang tuaku kaget ketika aku berpamitan mau naik gunung. Tapi malah didukung sama mereka dan aku diizinin. Kata papa, biar lemakku terbakar saat berjalan kaki. Dan tambahan mama, biar aku gak makan coklat yang menjadi makanan favoritku. Namun semua itu bukan aku anggap bulian, malah sebagai semangatku untuk tetap hidup sehat. Walau berat badanku di atas rata-rata cewek seumuranku dan lingkar pinggang 2 kali lipat dari gadis bohai lainnya, tapi untuk urusan percaya diri, aku nomor 1. Aku punya Mas Hendra kok yang mau menerimaku apa adanya. Hari pendakian semakin dekat, olahragaku semakin aku intensifkan. Kata Mas Hendra, itu untuk melemaskan otot saat pendakian. Mas, alatku besok apa saja yang harus aku bawa? Tanyaku lewat chat. Bawa baju ganti aja dek, nanti dimasukin tasku. Yakin mas ngajak aku? Yakin dong. Memang cowokku ini pintar kalau untuk menyemangati. Malam sebelum pendakian,
Aku mempersiapkan kebutuhanku sesuai arahan Mas Hendra. Tapi ada satu yang kelupaan. Aku belum beli obat. Iya, aku ini sering ngatal bila kena serangga. Kulit yang sensitif menjadikanku waspada dengan obat-obatan oles. Karena persediaan mamah juga habis, aku putuskan sehabis Isya berjalan kaki ke apotek. Hitung-hitung pemanasan, 300 meter lumayan lah. Tapi aku lupa, salah satu rumah di kompleksku ada yang kosong dan terkenal horor. Dengan optimis seperti yang Mas Pandu ajarkan, aku mencoba melewati dengan sedikit melirik penasaran. Nah, apakah penasaran inilah yang menjadikan aku bisa peka? Malam yang belum larut dan jalan yang masih ramai, bisa-bisanya waktu lewat depan rumah itu, bulu kuduku berdiri. Aku lirik ke arah rumah itu. Ada bayangan wanita berdiri dengan menggelengkan kepalanya. Sial, dia nongol, ucapku dalam batin. Langkahku percepat, namun bayangan di kepala masih terngiang. Kenapa dia menggelengkan kepala? Udahlah, mungkin itu tandanya berkenalan kali denganku. Setibanya di apotek, aku membeli obat oles yang biasa aku pakai. Dan di saat pulang, aku lewat seberang jalannya dan melirik bayangan itu masih di situ dan lagi menggelengkan kepalanya juga. Seolah dia memintaku untuk tidak atau jangan. Nah, jangan untuk apa? Tidak apa. Bukannya takut, tapi aku malah bertanya-tanya. Tadi itu siapa? Mengapa tiap aku lewat menggelengkan kepala? Apa iya aku lebih serem dari dia dan menakutinya? Pikiran kacau ku hapus ketika sampai di teras rumah. Sebelum masuk rumah, bau wangi mawar menusuk hidungku. Gila, wangi banget. Padahal mama gak nanam bunga mawar ini. Ini wangi apa? Pikiran kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang tak bertepi. Sampai di kamar, aku tata lagi peralatanku untuk besok. Aku lihat di HP, Mas Hendra memberi kata-kata manis dan mengirimi foto kala dia mendaki gunung itu bersama teman-temannya. Wih, keren pemandangannya. Dan besok aku kesana dengan dia. Semangatku kembali lagi dan kupersiapkan istirahat untuk menggapai hari esok. Hari pendakian. Pagi-pagi Mas Hendra sudah menjemputku. Dia minta izin ke mama dan papa mengajakku naik gunung. Banyak pesan mama papa yang tidak bisa aku tulis. Hanya saja seperti pesan orang tua ke anaknya untuk selalu jaga diri. Pesan orang tuaku menjadi perintah yang harus aku jalani. Dan kami pun beranjak mengendarai motor menuju gunung itu. Sepanjang jalan, Mas Hendra bercerita soal gunung yang dituju. Bukan hanya cerita bagusnya, tapi juga cerita horornya. Namun entah kenapa, bukannya aku takut, malah semakin penasaran. Setibanya di persimpangan, kami berhenti. Kata Mas Hendra, dia menanti kedua temannya. Dari jauh, ada satu motor berboncengan dengan menggendong tas besar. Ternyata dia temannya Mas Hendra. Sebut saja Riko dan Somat. Setelah berkenalan, kami pun lanjut menuju pos pendakian. Jalur melewati ladang warga. Kaki gunung memberi obat di mata. Kesejukan yang merasuk jaket menjadikan tenang di pikiran. Setibanya di pos pendakian, motor Mas Hendra tata di parkiran, disusul Riko dan Somat. Wih, pemandangannya keren. Aku lihat banyak orang yang sedang asik bermain gitar di samping pos pendaftaran. Warung mana ya? Tanya Mas Hendra. Itu di sana. Emang mau beli apa? Bukannya sudah komplit? Tanya Riko.
beli paracetamol buat jaga-jaga kok. Kamu sakit, Mas? Enggak kok, Dek, buat jaga-jaga, jawab Mas Hendra dengan mengelus kepalaku sampai kupluk yang aku pakai lepas. Ih, Mas Hendra mah senangnya ngerusak rambutku. Kan sudah kebiasaan, sayang. Iya, terus, bikin baper di depanku. Anggap saja aku patung, sahut Riko dan Somat. Iya dong. Bentar ya, aku ke warung dulu, jawab Mas Hendra sembari meninggalkanku dan teman-temannya. Riko duduk di dekat tas sambil bermain HP. Mungkin dia ngabarin pacarnya kalau dia sudah tiba. Somat mendatangi pos untuk mengisi formulir pendaftaran. Setelah beres dan Mas Hendra sudah datang, kami cek peralatan. Tepat tengah hari kami persiapan pendakian. Setelah siap, salah satu mas-mas yang bermain gitar mendatangi kami. Terlihat kaos yang dipakai bertuliskan nama basecamp ini. Bisa dikata beliau petugas basecamp. Dengan santun beliau membriefing kami. Alat kelengkapan P3K, baju ganti, sleeping bag, dan tempat mendirikan tenda yang aman. Kami dengarkan dengan seksama. Ada satu pesan dari beliau, kalau badan kurang fit, mending ditunda atau turun saja. Puncak bukan tujuan. Oh iya, peraturan pokok mendaki itu, puncak bukan tujuan. Makanya Mas Hendra selalu memberiku semangat untuk optimis. Setelah di briefing, Mas Hendra ajak kami berdiri melingkar. Doa kami panjatkan agar pendakian kami lancar. Namun saat aku memejamkan mata untuk berdoa, hush, angin bertiup membisikkan di telinga. Suara itu bilang, jangan naik. Aku buka mata. Aku lihat kiri kanan tidak ada orang. Cuaca cerah walau sedikit berkabut. Aneh, apa ini? Mungkin hanya halusinasiku saja. Doa selesai. Kami mulai perjalanan setelah jam 12 siang. Riko jalan di depan dan Mas Hendra di belakangku. Aku yang baru pertama mendaki berasa kesusahan. Dengan sabar Mas Hendra menuntunku. Nafas yang tadi memburu dan langkah kaki yang konsisten menemukan ritme perjalanan. Iya, benar. Apa yang dikata Papa semalam. Diet yang sehat adalah berjalan. Baru beberapa menit berjalan, keringatku sudah bercucuran. Mas Hendra di belakang memberiku semangat. Dia optimis aku sampai puncak. Hingga akhirnya perjalanan dari basecamp ke pos 1 yang waktu normal 1 jam, terlihat dari kertas peta yang diberikan mas-mas tadi, aku dan Mas Hendra lebih dari 1,5 jam. Kata Mas Hendra, gak masalah dek, namanya juga pemula. Jawaban Mas Hendra selalu meneduhkanku. Tony dan Somat juga tak henti-hentinya menyemangatiku. Aku tersugesti optimis yang dibangun Mas Hendra. Sampai tiba malam, kami masih di jalur di atas pos 3. Langkahku yang pelan membuat kami bertemu malam. Lagi-lagi, Mas Hendra dan teman-temannya memberiku semangat. Seperti telah dikomando, Somat dan Riko selalu menanti di depan dikala aku sama Mas Hendra tertinggal jauh di belakang. Malam menyusuri hutan gunung menjadi pengalaman baru untukku. Seperti pesan Mas Hendra katakan kemarin, jangan menganggap dirimu sendirian, karena mereka itu menemani tiap jengkalnya. Jangan hiraukan mereka dan tetap fokus pada tujuan. Pesan itu tersemat di kepalaku, karena jujur aku ini bukan anak IndiHome. Tapi entah kenapa, semenjak lihat di depan rumah kosong dekat rumahku, kepekaanku terbuka. Aku merasakan pandangan mata mengawasi langkah kami. Dan tiba-tiba kami berhenti. Ada apa, Dek? Tanya Mas Hendra. Di depan,
sekelebatan lewati jalur, Mas. Permisi saja, terus lanjut. Itu sorot lampunya Riko sama Somat terlihat. Dan aku lanjutkan melangkah. Nah, sebelum sampai ke rombongan Mas Somat, aku dikejutkan lagi dari kanan jalur. Wanita yang kemarin di rumah kosong. Dia di situ, berdiri tanpa jelas wajahnya. Dia seolah melarangku naik. Karena jarak yang dekat, aku ketakutan dan sedikit berlari meninggalkan Mas Hendra di belakang. Saat tiba di tempat, Riko dan Somat menanti. Nafasku tersengal karena kupaksa untuk berlari. "Kenapa kamu, Ri?" tanya Somat. "Gak apa-apa, Mas." "Jangan lari, nanti tergelincir," sahut Riko. "Iya, Mas." Tak lama Mas Hendra sampai. "Bentar bro, tasku putus." "Lah, kan gak begitu berat. Kok bisa putus? Tadi nyangkut di pohon apa gimana?" "Gak tahu, bantu aku kok, Mat." Saat Riko dan Somat sibuk membantu Mas Hendra mengakali tasnya yang putus, aku gak berani tengok kiri kanan. Aku tahu kalau wanita itu masih mengamati kami. Aku fokuskan untuk membantu menyoroti dengan headlamp yang ada di kepala. Setelah selesai, kami lanjutkan jalan. Jalur yang mulai menanjak dan terjal membuatku bertarung dengan nafas. Fix, yakin besok harus diet, gumamku untuk memecah lelah yang melanda. Lagi-lagi halangan kami bergantian. Sekarang giliran sepatunya Riko solnya lepas. Dibantu Somat ditali pakai rafia untuk agar tetap pada tempatnya. Melangkah dan melangkah di kegelapan. "Stop!" teriak Somat di depan. "Ada apa, Mat?" "Lampuku mati. Apa baterainya habis ya? Perasaan tadi baru di charger," jawab Somat dengan mengotak-atik mendandani lampu senternya. "Nih, pakai lampu tenda, Mat. Baterainya aku beli double kok, aman." Kami pun lanjutkan melangkah lagi. Setibanya di jalur dengan pohon yang tumbang, betapa kagetnya aku ketika headlampku menyoroti ujung pohon itu. Wanita itu duduk di tepian pohon, padahal ujungnya itu jurang. Aku hanya diam dan mengikuti arahan Riko yang sudah melewati di depan. Benar-benar malam itu kami diteror saat mau naik. Belum sampai pos berikutnya pun masih lagi Riko bilang mendengar geraman suara. Kami pun percepat berharap segera tiba di pos 4. Langkah kami terhenti di saat ada 2 pendaki turun. "Kasih jalan." Seketika kami minggir. "Mari, Mas." "Mending turun saja, Mas, di atas badai," ucap mas-mas itu. Kami hanya menjawab iya. Dan mereka berlalu meninggalkan kami. Sebelum melangkah, Somat yang tadi diam membuka perkataan. "Pada lihat orang tadi enggak?" "Enggak, Mat. Emang kenapa?" "Dia dari atas nggak bawa tas dan juga nggak bawa lampu senter kayak kita." Udah, ayo jalan. Keburu dingin kalau kelamaan diam," sahut Mas Hendra mengakhiri break kami. Jalan lagi, dan lampu milik Somat mati lagi. Karena jengkel, dia ambil lampu senter yang sebelumnya disimpan dalam tas. Hidup lagi. Aneh memang aneh. Jalan dan jalan, akhirnya tiba di pos. Terdapat banyak tenda yang berdiri. Aku duduk meluncurkan kaki, melihat Mas Hendra dan Somat membangun tenda. Kami berempat tidur dalam satu tenda yang besar. Kapasitas tendanya untuk 6 orang. Tak enak aku duduk, aku bantu Riko memasak air. Dengan matras, kami duduk di depan kompor. Tapi keadaan malam itu begitu sunyi.
tenda-tenda di sini sepi. Kata Riko, mungkin saja orangnya sudah pada tidur. Emang bener sih, perjuangan ke pos ini sangatlah besar. Setelah Mas Hendra dan Somad selesai membangun tenda dan menata tempat tidur kami semua duduk melingkar di depan tenda. Cerita dan aku menanyakan puncak apakah jauh. Dari kata Mas Hendra, perjalanan ke puncak tinggal bentar lagi, jadi perjuangannya sudah tidak seberat tadi. Kopi dan jahe terseduh, kami seruput untuk menghangatkan tubuh. Mas Hendra kala itu hanya minum air putih hangat, katanya mau minum obat. Alasannya dia hanya menjaga kesehatan dia. Somad dan Riko berdua memasak. Aku yang ingin membantu tak diperbolehkannya. Katanya agar aku merasakan masakan buatan cowok di gunung. Mau merasakan gimana? Lidah udah gak karuan gini rasanya. Aku hanya duduk mendekat Mas Hendra. Seperti kebiasaannya, dia mengelus kepalaku. Tapi aku merasakan lagi hal yang tidak aku sukai. Sebelah Mas Hendra, seperti ada yang ikut duduk. Remang-remang hanya terlihat warna hitam. Aku diam dan makin memeluk Mas Hendra. Sampai tiba Riko bercolotnya heran. Kok suasananya aneh ya? Gak kayak dulu. Hus, jangan gitu. Fokus masak aja, tar gosong. Jangan ngomong gitu. Nanti malah ditakutin ntar, jawab Mas Hendra. Lagi-lagi Mas Hendra berusaha meneduhkan aku. Dia memberi kehangatan dan perlindungan kepadaku. Aku duduk dan menatap kegiatan dua sahabatnya memasak. Makanan jadi, kami santap ramai-ramai. Nih dek, aku suapin, ucap Mas Hendra dengan mengarahkan sendok berisi makanan ke mulutku. Nimat, aku suapin juga, canda Riko memecah keheningan. Ah, Mas buat malu aku aja. Ngapain malu? Besok belum tentu aku bisa nyuapin lagi. Aku hanya mencubit perut Mas Hendra karena ucapannya yang begitu tidak enak didengar. Aku lihat Riko dan Somad dengan lahap memakan nasi di atas piring plastik. Dan tiba-tiba, seperti cahaya kilat menyambar mataku, nasi itu berubah menjadi kembang yang dimakan. Mata aku usap-usap dan mencoba dengan air. Kembang tadi berubah menjadi nasi. Apa aku halusinasi? Atau kenapa? Pertanyaan yang berputar di kepala. Sampai-sampai Mas Hendra yang menanyaiku tak kujawab. Setelah sadar baru menjawab dengan bohong. Aku beralasan kelilipan. Setelah makan, aku duduk di depan tenda. Dengan memakai sleeping bag untuk menghalau dingin yang mulai menjalar. Langit cerah bertaburan bintang. Begini ya rasanya camping di gunung. Berteman dengan yang tak terlihat, menganggap mereka sesama ciptaan Tuhan, dan berdampingan menikmati karya pencipta. Belum selesai ku melayangkan pikiran ke angkasa, aku menoleh ketiga cowok di depanku. Terlihat lagi sosok hitam itu berada di samping Mas Hendra. Tuhan, siapa dia? Ucapku dalam batin. Sejak kapan aku bisa lihat ginian? Pertanyaan itu selalu keluar dari batinku. Belum terjawab sosok hitam itu, aku lihat wanita tadi di seberang ujung camp area. Dia berdiri dan menggeleng-gelengkan kepala terus. Aku melamun melihatnya, sampai aku kaget ketika Mas Hendra menepuk pundakku. Kenapa, Dek? Gak apa-apa, Mas, cuma capek aja. Ya udah, istirahat aja, Dek. Aku juga mau tidur, badanku gak enak. Mas sakit? Enggak kok, cuma kayak kecapean. Kemarin banyak kerjaan juga.
Jawabnya disambil masuk ke dalam sleeping bag-nya. Riko dan Somad masih asik duduk di teras dengan bercerita. Entah apa yang mereka ceritakan. Mas Hendra telah merebahkan tubuhnya di belakangku. Dia bilang kalau nanti tidurku di ujung dekat Mas Hendra. Aku hanya jawab iya dan memijat kakinya. Aku tahu cowokku ini menahan tas yang tidak enteng buatku. Aku sangat bangga dengan Mas Hendra. Dari luar, Riko dan Somad hanya bercandain kami berdua. Dan tak lama mereka menyusul masuk tenda dan merebahkan tubuhnya. Kami semua pun mulai tertidur. Dalam tidurku, suara berisik di luar tenda mengalahkan suara dengkuran ketiga lelaki di sampingku. Langkah kaki, bahkan ada suara kaki kuda. Entah kenapa malam itu aku seperti tidak sadar. Tidur enggak, tapi mata terpejam. Wanita itu selalu terngiang di kepalaku. Gelengan kepalanya seolah memberiku tanda. Tapi tanda apa? Dan masih dengan mimpi yang tak karuan, orang dua yang turun tadi seperti kembali ke saat aku berjalan. Dia bilang untuk kami turun. Dan suara yang melengking seolah tak mengizinkanku memijahkan kaki di gunung ini. Ya Tuhan, apa ini? Kenapa aku peka terhadap keinian? Langkah kaki dan suara orang membangunkan tidur ayamku. Mataku terbuka dan melihat Mas Hendra, Riko, dan Somad yang masih tertidur. Pintu tenda aku buka. Ternyata sudah pagi. Baru keluar kepalaku. Hah? Tenda-tenda semalam di mana? Bukannya semalam banyak tenda. Dan di atas itu kok rame banget. Aku berdiri menengok dan camp area di atas. Semalam ternyata kita kebangun tenda bukan di camp area, tapi di bawahnya. Kembali ku masuk ke dalam tenda. Aku membangunkan Mas Hendra. Dan semua terbangun di saat Mas Hendra kaget. Bukannya semalam kita di camp area ya? Dra, tenda depan kita kemana? Apa iya naik bawah tenda? Dan apa iya turun sepagi ini? Pelang tulisan camp area siapa yang mindahin ke atas? Tanya keheran Somad. Semua tidak bisa menjawab, hanya heran dan heran. Jelas-jelas semalam kita mendirikan tenda di camp area, namun kenapa malah di bawahnya? Tapi kata Mas Hendra, tak apalah, yang penting masih sekitaran camp area dan bukan di tepian jurang. Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Aku hanya berdiri dan mengawasi sekitar. Riko segera mengeluarkan kompor untuk membuat sarapan kami. Lagi-lagi aku gak boleh membantunya. Ya sudah, aku jalan-jalan saja melihat keindahan pagi di camp area. Ini ya yang menjadikan candu, lautan awan di atas ketinggian. Dek, itu di atas dan di bawah tahu bunga apa? Ucap Mas Hendra mengagetkanku. Edelweiss. Tanpa menjelaskan dia hanya tersenyum, menandakan memang itu benar ladang bunga Edelweiss. Nanti kita lewati saat ke puncak, jawab Mas Hendra sambil mengajakku kembali ke tenda. Tuhan, terima kasih telah mengizinkan aku melihat hasil karyamu. Bunga keabadian, bunga di atas ketinggian. Kopi terseduh dan mie instan yang telah matang, menemani pagi di atas ketinggian. Mas Hendra bertingkah aneh, dia hanya makan roti. Katanya gak lapar, padahal dia favorit dengan mie. Makan selesai. Mas Hendra mengajak kami persiapan menuju puncak. Aku lihat Mas Hendra sedikit pucat. Katanya dia hanya menahan dingin dan tidak menjadi masalah. Aku yang awam hanya mengiyakan dan berjalan di depannya.
Riko dan Somat yang menjadi penunjuk arah di depan mengatakan bila puncak tinggal bentar lagi. Di ladang Edelweiss yang banyak dan bahkan tak terhitung lagi jumlahnya, Mas Hendra mengajakku berhenti. Lalu lalang pendaki yang melewatiku tak kuhiraukan lagi. Sosok romantis di depanku kembali mengeluarkan jurusnya. Di dekat bunga Edelweiss yang memekarkan bunganya, dia memberiku cincin. Kata dia, setelah kuliahku selesai, dia akan melamarku. Bagaimana hati tidak berbunga, dilamar di atas gunung. Pemandangan Edelweiss dan lautan awan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku bahagia, aku sampai meneteskan air mata. Janji Mas Hendra menuntunku sampai puncak ditepatinya. Aku peluk dia. Aku ucapkan terima kasih ke dia. Susah kuungkapkan bagaimana perasaanku kala itu. Setelah memberiku cincin, Mas Hendra mengajakku menyusul Riko dan Somat. Sesampainya di puncak, kedua teman Mas Hendra telah menanti kedatanganku. Aku sujud syukur. Bukan hanya aku bisa menginjakan kaki di puncak, tapi aku dilamar oleh kekasihku. Tak berlama-lama di puncak, Mas Hendra mengajak kami kembali ke tenda. Dengan perlahan, aku menuruni jalur yang cukup terjal. Riko dan Somat dengan sabar menantiku di depan. Sesekali membantuku menuruni dengan menjulurkan tangannya. Mas Hendra masih di belakang mengekor dan menuntunku dengan cerewetnya. Sesampainya di tenda, kami beristirahat sejenak. Foto-foto di ladang Edelweiss begitu banyaknya. Foto ini akan aku bingkai dan pajang di kamarku. Jam 11 siang, Mas Hendra mengajak kita untuk turun. Pucatnya dia juga dipertanyakan oleh Riko. Kamu pucat kenapa, Ndra? Gak apa-apa kok. Ya udah, ayo cepetan turun. Aku membantu sebisaku. Semua peralatan camping di-packing oleh Riko dan Somat. Setelah selesai, kami berdoa dan melanjutkan menuruni gunung. Langkah kaki pelan, memang beda saat naik dan turun, lebih cepat di saat turun. Setelah melewati yang kira-kira semalam ada pohon rubuh, Riko bilang, "Bukannya di sini kemarin ada pohon ya?" Lah, kayaknya iya kok, tapi di mana ya? Udah, ayo turun, biar gak kehabisan waktu, jawab Mas Hendra. Memang aneh, Mas Hendra kali ini ucapannya susah untuk aku cerna. Waktu apa coba? Ini masih siang. Di depan juga sudah pos 3, 2, dan 1. Gak sampai malam kita tiba di pos. Kok bisa kehabisan waktu? Singkat cerita, kami tiba di pos 2, diiringi banyak pendaki yang naik dan turun. Berpapasan dan didahului sudah sejak di atas pos 3. Saat tiba di bawah pos 2, Mas Hendra mengeluh pusing. Aku pusing, Mat. Break bentar. Kamu gak apa-apa, Mas. Ini minum dulu. Tasnya ditaruh. Jawabku dan membantu melepaskan tas yang besar. Kamu kenapa, Ndra? Lurusin dulu kakimu, terus kepalamu ke atas. Aku yang di belakang tubuh Mas Hendra mencoba membantu. Memijat dan mengelus kepalanya dan memberi bau minyak ke hidungnya. Namun Mas Hendra berkata aneh lagi. Ayo turun, aku gak mau mati di sini. Seketika aku, Somat, dan Riko membentak Hendra untuk menjaga ucapannya. Setelah beberapa saat kami berhenti, tiba-tiba Mas Hendra mengajak untuk lanjutkan perjalanan. Apa kuat, Mas? Kamu sehat? Kuat, Dek. Aku gak apa-apa kok. Janjiku terpenuhi kan? Tanpa sadar aku meneteskan air mata. Mas jangan gitu. Yang penting Mas sehat sampai rumah. Kalau Mas bilang kuat, berarti kuat.
seperti yang Mas ajarkan ke aku. Iya dek, iya. Aku bawa yang ringan ada, Mat. Udah, kamu bawa badan saja. Tasmu biar aku tumpuk. Nanti biar cewekmu menuntunmu dan kami bantu. Riko langsung membantu Somat menumpuk tasnya Mas Hendra. Setelah itu, Mas Hendra berdiri dan melangkah pelan. Aku di sampingnya menuntun Mas Hendra turun. Di depanku Riko menjadi tameng bila jalur curam dan aku kesusahan dia yang memegangi Mas Hendra. Perjalanan turun begitu lama karena Mas Hendra bentar-bentar istirahat. Pos 1 terlewati. Untung kami dapat bantuan pendaki lain yang turun. Hingga kami tiba di base camp. Sesampainya di base camp, Riko meminta izin untuk mengistirahatkan Mas Hendra di dalam gedung milik petugas. Saat itu Mas Hendra sudah pucat banget. Dia sering kekurangan darah atau darah rendah. Di dalam posko, kami dibantu petugas menangani Mas Hendra. Cincin yang aku pakai di jariku tak lepas dari pegangan tangan Mas Hendra. Hingga Somat dan Riko dipanggil salah satu petugas. Ternyata Somat dan Riko dimintai persetujuan untuk memanggil ambulan agar Mas Hendra segera dapat perawatan medis di rumah sakit. Tanpa banyak diskusi, mereka mengiyakan. Tak lama kemudian, petugas medis tiba dengan ambulan. Aku dan Mas Hendra di dalam ambulan, sementara Riko dan Somat mengikuti di belakang dengan mengendarai 2 motor. Aku yang masih menangis melihat Mas Hendra nafasnya tersengal-sengal yang telah dibantu tabung oksigen dan dicek nadinya oleh petugas medis. Sesampainya di rumah sakit, Mas Hendra langsung dibawa masuk ke ruang UGD. Dan aku diminta untuk registrasi. Belum selesai aku registrasi, aku pun dipanggil suster yang menangani Mas Hendra. Riko dan Somat yang tiba segera menyusulku, namun aku pinta untuk menyelesaikan registrasi yang belum selesai tadi. Sesampainya di ruangan UGD, aku melihat selimut putih sudah menutupi tubuh Mas Hendra. Aku pun langsung teriak histeris dan tak sadarkan diri. Mas Hendra meninggalkanku. Mas Hendra mengantarku ke Edelweiss untuk yang pertama dan terakhir. Somat dan Riko membantu menenangkanku. Sampai tiba kedua orang tua Mas Hendra dan orang tuaku datang. Aku sudah tak ingat lagi. Letih di pendakian tak kurasakan. Hanya sesak di dada dan menyesal. Menyesal kalau mereka yang menghalau Mas Hendra untuk naik gunung. Sampai dibawa ke rumah Mas Hendra, aku masih tidak jauh dari dirinya. Cincin yang melekat di jari manisku, aku pegangi terus. Air mata aku kuras seharian itu. Hingga lemas kurasa dikala Mas Hendra dibawa ke makam. Aku yang ditahan keluarga Mas Hendra untuk tetap di rumah, tak kuasa ingin ikut ke makam. Akhirnya aku dibantu Somat dan Riko mengantarkan Mas Hendra ke makamnya. Di saat jenazah Mas Hendra hendak dimasukkan, aku lemas tak kuasa menahan semua. Aku tak sadarkan diri. Aku memimpikan Mas Hendra tersenyum dan meninggalkanku. Bangun-bangun, aku sudah di rumah dan dijaga ibuku. Aku tunjukkan cincin dan aku tunjukkan fotoku sama Mas Hendra. Ibuku hanya menangis melihatku. Sampai berminggu-minggu, aku terpuruk. Somat dan Riko bergantian mengunjungiku memberiku semangat. Namun, itu semua tidak ada guna. Karena penyemangatku telah tiada. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.